sangat miris melihat fenomena di negeri kita seperti ini. Penolakan pemakaman terhadap korban COVID-19 di pemakaman umum menandakan kurangnya edukasi tentang COVID-19. Pada video kali ini saya mencoba untuk wawancara secara eksklusif bersama Dr. Toha Sapari. Kita akan membahas tuntas tentang COVID-19. Sebenarnya kenapa sih sampai warga masyarakat menolak pemakaman korban COVID-19? Simak wawancaranya. Yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe, like, dan jangan lupa klik tombol lonceng untuk mengikuti update di channel ini. Lagi viral tentang penolakan pemakaman korban COVID-19. Sebenarnya aman nggak sih, Dok? Korban COVID-19 itu dimakamkan di pemakaman umum? Aman, karena pada pasien yang diduga meninggal karena COVID-19 sudah dilakukan protokol pemulasaraan jenazah. Jadi pasien tersebut aman dalam artian tidak potensi untuk timbulnya penularan virus corona. Selain daripada itu, virus adalah suatu makhluk yang memang hanya bisa hidup pada inang atau hostnya yang masih hidup. Jadi virus atau corona atau COVID-19 ini akan mati apabila host atau inangnya juga mati. Jadi saya harapkan dengan begitu maraknya sekarang berbagai pihak melakukan penolakan apabila daerah dijadikan tempat sebagai pemakaman pasien COVID-19, dengan tahu informasi ini kita sama-sama mendukung bahwa COVID-19 adalah bukan hal yang menakutkan atau bahkan aib bagi masyarakat. Bagaimana sih penularan COVID-19 ini, Dok? Mohon untuk dijelaskan. Tingkat kematian COVID-19 ini relatif rendah, namun penularannya sangat mudah, terutama untuk pasien-pasien yang mempunyai risiko. Sebisa mungkin kita harus menghindari penularan COVID-19. Bagaimana cara penularan COVID-19? COVID-19 ditularkan melalui percikan atau biasa kita kenal dengan droplet dari penderita. Bisa langsung ataupun tidak langsung. Langsung dalam artian dropletnya mengenai ke daerah muka kita, terutama mata, hidung, dan mulut, ataupun secara tidak langsung. Droplet yang mengandung virus mengenai suatu benda, dan benda itu mengenai ke permukaan tubuh kita yang secara tidak sadar ataupun sadar, permukaan tubuh seperti tangan, mengenai ke daerah wajah kita. Nah, oleh karena itu, dengan kita tahu bagaimana COVID-19 ditularkan, diharapkan kita sebaiknya menghindari pertama percikan atau droplet dari pasien dengan cara memakai masker, terus menjaga jarak antar kita, terutama kalau kita tahu bahwa orang yang dekat dengan kita memberikan gejala saluran napas seperti batuk, pilek, bersin, seharusnya kita menjaga jarak minimal 1,5 hingga 2 meter. Dan juga selain itu kita harus selalu membiasakan diri mencuci tangan, karena seperti yang tadi saya sebutkan di awal bahwa ada juga penularan yang secara tidak langsung. Dikhawatirkan tangan kita menempel kepada benda-benda yang sebelumnya sudah terkena droplet, lalu kita secara tidak sadar tangan kita memegang area di wajah. Kemudian ada fenomena juga penularan COVID-19 itu melalui udara. Benar apa enggak itu? Sampai saat ini WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia mengeluarkan pernyataan bahwa COVID-19 hanya ditularkan melalui droplet. Dia tidak ditularkan melalui udara. Dan
Jadi masyarakat sebenarnya jangan terlalu khawatir atau was-was yang berlebihan, karena COVID-19 ini hanya ditularkan melalui percikan dari orang yang di dalam dropletnya itu mengandung virus atau COVID-19. Adapun hal-hal prosedur yang bisa menimbulkan suatu percikan itu mengambang di udara seperti tindakan-tindakan medis yang berkenaan dengan tindakan di daerah rongga mulut, memang ada beberapa penelitian bisa berada di udara hingga kurang lebih 3 jam. Tetapi itu tidak dijadikan patokan bahwa sebenarnya COVID-19 itu memang hanya ditularkan melalui droplet saja. Jemur bisa membunuh virus corona katanya. Bagaimana menurut pendapat dokter? COVID-19 itu sendiri yang sudah ada di dalam tubuh tidak akan mati dengan kita melakukan aktivitas berjemur di luar rumah. Berjemur ini dilakukan adalah untuk membantu merubah provitamin D3 yang ada dalam tubuh kita menjadi vitamin D3. Nah, vitamin D3 ini sangat baik untuk tubuh kita. Jadi aktivitas berjemur itu bukan dimaksudkan untuk membunuh virus atau COVID-19 yang ada dalam tubuh kita. Ini harus menjadi jelas buat kita. Terus bagaimana cara memutus rantai penularan COVID-19? Walaupun angka kematian akibat COVID-19 ini relatif rendah, tetapi kita harus semaksimal mungkin untuk memutus rantai penularannya. Karena apa? Karena fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan yang kita miliki tidak akan memadai apabila memang begitu banyak COVID-19 yang terkena. Oleh karena itu, yang pertama, ikuti himbauan dari pemerintah mengenai social distancing, diantaranya di dalamnya yaitu physical distancing. Kita harus tetap menjaga jarak antara sesama, terus rajin-rajin untuk membersihkan tangan atau cuci tangan dengan air yang mengalir bisa atau tanpa sabun. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita tetap menjaga kebugaran tubuh kita untuk selalu tetap fit dan sehat, mengenai aktivitas yang sehat, lingkungan yang sehat, menjaga kebersihan, dan tentu makan makanan yang bergizi. Kemudian begini dok, secara medis itu penjelasannya seperti apa? Ini mengenai pelarangan sholat berjamaah. Kita itu disuruh untuk sholat di rumah. Pembatasan sosial yang termasuk di dalamnya adalah pembatasan kegiatan keagamaan, seperti umat muslim melakukan kegiatan sholat berjamaah di masjid, sholat Jumat berjamaah, atau bahkan mungkin ke depan kita juga akan menghadapi bulan Ramadan di mana dilakukan sholat tarawih berjamaah. Nah, kenapa hal ini dilarang? Karena kita tahu sendiri bahwa COVID-19 itu ditularkan melalui droplet baik langsung ataupun tidak langsung. Dengan banyaknya orang, tentu interaksi orang akan sulit kita hindari. Dan penularannya pun akan sulit kita hindari karena kita tidak tahu apakah si A, si B, si C ini mempunyai COVID-19 atau tidak. Karena sampai sekarang banyak juga orang yang terinfeksi virus COVID-19 tapi tidak menimbulkan atau mengalami gejala saluran pernafasan. Oleh karena itu, maksud dari pembatasan kegiatan keagamaan di luar dengan melibatkan banyak orang adalah untuk memutus rantai penularan dengan menjaga jarak, menjaga interaksi. Oleh karena itu, diharapkan dengan menjaga jarak otomatis kalaupun ada orang yang menderita COVID-19, dia tidak memberikan potensi menularkan kepada orang lain. Ada sebagian masyarakat yang sebenarnya bukan tidak mengikuti himbauan dari pemerintah, tapi mereka itu harus bekerja di luar rumah.
itu untuk keluar rumah itu apa yang harus kita lakukan jika memang kita itu terpaksa harus keluar rumah? Ya, apa yang harus kita lakukan jika kita terpaksa keluar rumah karena ada aktivitas yang tidak bisa kita kerjakan dari rumah. Ya, yang harus diperhatikan adalah bahwa kita melihat protokol yang telah dikeluarkan oleh gugus tugas penanggulangan COVID-19, diantaranya yaitu kita harus pertama minimalisasi kontak dengan orang ataupun kontak dengan benda pada saat di luar, jaga jarak, physical distancing antara 1 sampai 2 meter. Terus sebisa mungkin kita mengurangi penggunaan fasilitas umum. Sebaiknya kalau punya kendaraan pakai kendaraan pribadi, tidak menggunakan kendaraan umum. Terus kalaupun memang terpaksa menggunakan fasilitas umum atau transportasi umum, sebaiknya kita harus menjaga jarak antar kita, terus minimalisasi kontak dengan benda, rajin cuci tangan. Dan setelah kita selesai melakukan aktivitas di luar rumah, pada saat kita kembali ke dalam rumah, sebaiknya kita memperhatikan beberapa protokol yang sudah jauh-jauh hari dikeluarkan oleh Satuan Tugas COVID-19. Seperti diantaranya pada saat datang kita cuci tangan, cuci kaki dengan sabun, terus tidak langsung menyapa keluarga atau duduk tidur berleha-leha terlebih dahulu sebelum kita mandi, membuka baju. Setelah beres kita membersihkan diri, baru kita bisa santai dan menyapa keluarga. Di perkantoran, di perumahan, di perkampungan itu lagi marak bilik desinfektan. Sebenarnya boleh nggak sih dok? Berbahaya nggak sih buat kita manusia? Nah, ini memang ada sekarang lagi ramai mengenai pengadaan atau penggunaan bilik desinfektan untuk di fasilitas umum, terutama kantor-kantor ataupun di lingkungan warga masyarakat. Menurut rilis terakhir dari WHO menyebutkan bahwa sebenarnya WHO tidak menganjurkan untuk dilakukan desinfeksi terhadap tubuh seseorang, karena secara langsung bahan-bahan desinfektan ini sangat berbahaya jika terkena tubuh manusia. Desinfektan atau proses desinfeksi ini dilakukan pada benda-benda mati, bukan pada tubuh orang. Oleh karena itu, WHO sangat tidak menganjurkan untuk melakukan atau pengadaan bilik desinfektan di fasilitas umum, perkantoran maupun di lingkungan warga masyarakat. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, silakan klik subscribe, like, dan jangan lupa klik tombol lonceng.